Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi Superlab ke-8. Pada Superlab ke-8 kita akan mempelajari NAT atau Network Address Translation, kemudian IP Routing EGRP, Static Routing, kemudian RIP. Kita juga akan mempelajari pembagian VLAN dan DHCP VLAN, kemudian inter VLAN pada MLS. Baik, kita akan langsung saja mulai dari MLS. Kita di sini enable conft, kita buat VLAN. Kita buat VLAN 10. Kita masuk ke interface VLAN 10. Tambahkan IP. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface range 1 sampai 5. Sini 1 sampai 5. Kemudian kita switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Baik, kemudian kita membuat DHCP VLAN untuk masing-masing komputer. Kita masukkan networknya. Kita perlu memasukkan subnet mask. Kemudian default router sudah. Kita fast forward time. Kemudian kita cek IP pada komputer apakah berhasil. Bisa dilihat di sini komputer sudah mendapatkan IP DHCP dari MLS. Kemudian kita masuk ke interface FA06, interface yang mengarah ke router. Kita no switchboard agar berubah mode router. Sudah. Kemudian kita masukkan IP. Sudah. Kemudian kita sekarang ke router. Pada router kita enable, kita conft, kita masuk ke interface FA00, kita hidupkan, tambahkan IP .2. Baik, kemudian interface FA1/0 kita hidupkan. Kemudian kita tambahkan IP .1. Kemudian kita masuk ke interface 6/0, kita hidupkan, kita tambahkan IP 13.1/24. Kemudian kita masuk ke router atas, yaitu router server. Kita jika seperti ini teman-teman bisa CTRL shift 6. Oke, keluar. Kemudian kita enable conft FA00, kita hidupkan, kita tambahkan IP yaitu 12.12.2. Kemudian kita masuk ke interface FA1/0, kita hidupkan, kita tambahkan IP 168.1.1. Kemudian masukkan subnet masknya /24 atau 255.0. Kita masuk ke interface FA7/0, kita hidupkan, tambahkan IP 192.168.2.1. Sudah. Kemudian kita lanjut ke router tengah. Kita akan mengkonfigurasi IP terlebih dahulu ya. Interface FA00 kita hidupkan, masukkan IP .2. Kemudian kita masuk ke interface 1/0, hidupkan, masukkan IP
Sudah, dan kita router 4. Pada router 4 kita akan masuk ke interface FA00, kemudian kita hidupkan, kita masukkan IP DEC2. Baik, di sini kita akan membuat DHCP, IP DHCP untuk masing-masing kelas. Baik, kita masuk ke kelas 7 terlebih dahulu, yaitu interface FA1/0. Kita hidupkan, sudah. Kita tambahkan IP yaitu 20.20.1. Kemudian kita masuk ke interface ETH6/0. Kita hidupkan, kita masukkan IP 30.30.1. Kemudian kita masuk ke interface ETH7/0. Kita hidupkan, kita masukkan IP 40.40.1. Maaf, kita lupa masukkan subnet masknya 255.0. Kemudian kita membuat IP DHCP pool ruang 1 atau ruang 1 atau kelas 7. Ini ruang 2, ruang 3 seperti itu ya. Kita masukkan networknya, kemudian subnet masknya. Kemudian kita masukkan default gateway dari network tersebut, yaitu 20.1 IPC router yang mengarah ke ruang 1. Kita close, kita buat IP DHCP pool ruang 2. Kita masukkan networknya, kita masukkan default routernya, kita keluar, kita buat IP DHCP pool ruang 3. Kita masukkan networknya, network 40.40.40. Baik, kita masukkan default routernya. Baik, sekarang kita cek apakah si komputer telah mendapatkan IP DHCP. Bisa dilihat berhasil, si komputer mendapatkan IP DHCP. Kita coba ping dari si komputer ke router, sukses. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi IP routing, dimulai dari MLS. Di MLS kita akan mengkonfigurasi IP routing EGRP. Router EGRP1, maaf, di sini gagal dan ada warning IP routing not enable. Kita enable terlebih dahulu IP routing. Caranya IP routing. Kemudian kita coba lagi. Bisa dilihat di sini berhasil. Kemudian kita masukkan networknya, atau kita no auto sama terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan network yaitu 10.0. Kemudian 11.0. Kita lanjut ke router 2. Kita exit router EGRP1, no auto summary. Kita masukkan networknya yaitu 11.0. Nah, di sini up ya, new agency, artinya router 1 dan MLS ini sudah saling terhubung pada protokol routing EGRP. Kemudian kita masukkan networknya yang mengarah ke router 2 yaitu 13.0. Nah, untuk router atas ini, atau kita beri nama terlebih dahulu ya. Kita beri nama ini R1.
kemudian ini R2, ini R3, ini R4. Baik, seperti ini. Nah, untuk interface yang network interface yang mengarah ke router 2, kita akan menggunakan static routing. Oke, kita exit, kemudian kita IP route, kita masukkan IP tujuan dari interface dari router 2. Jadi 10.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Kemudian kita masukkan maaf. Di sini kita IP routingnya dari router 2 terlebih dahulu. Jadi dari router 2 IP tujuannya yaitu si PC atau 10.0. Kita IP route 10.10.10.0, kemudian kita masukkan subnet masknya. Gateway-nya yaitu interface yang terhubung langsung dengannya, yaitu interface router 1 FA1/0, yaitu 12.12.1 12.12.12.12.1 seperti ini. Kemudian di router 1 kita akan IP route juga, IP route destination-nya yaitu server 1 dan server 2. Server 1 yaitu IP-nya 168.1.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Kemudian gateway-nya yaitu IP interface yang terhubung langsung dengan router 1 yaitu 12.2 maksud saya, 12.2. Kemudian server 2 kita tinggal merubah ini. Oke, sudah. Sampai di sini kita perlu meredistribute antar protokol routing dari protokol routing statik dan protokol routing EGRP terlebih dahulu pada router 1. Kita masuk ke router EGRP terlebih dahulu, kemudian kita redistribute statik. Sudah. Kita lanjut ke router 3. Pada router 3 kita konfigurasi EGRP 1 mau kosong net 13.13.13.0 terhubung. Kemudian kita redistribute RIP, kita tanda tanya metrik, kita tanda tanya lagi. Jika angkanya banyak seperti ini, kita akan menggunakan 5 kali menggunakan spasi. Baik, selanjutnya masuk ke interface, masuk ke protokol routing RIP. Router RIP versi 2, kita masukkan interface 14. Kemudian kita redistribute pada EGRP 1, kita tanda tanya metrik, tanda tanya. Jika angkanya sedikit, kita menggunakan 1. Udah, kita enter. Kita lanjut ke router 4. Pada router 4 kita exit router RIP
versi 2, kita masukkan networknya yaitu 14 terlebih dahulu, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 40. Kemudian kita coba ping antar router dari router 4 ke router 1. Failed, kita klik lagi, masih failed. Sukses. Teman-teman bisa diulang lagi, ping ke router 1, sukses. Kemudian kita coba ping dari, kita konfigurasikan IP ke server terlebih dahulu, 192.168.1.2, default gateway-nya 68.1.1. Begitu juga server 2, 192.168.2.1.2, default gateway-nya 2.1. Kemudian kita coba ping dari router 1 ke server. Fail, kita coba lagi, masih fail. Sukses. Oke, kita coba ping dari MLS ke server. Masih fail, kita klik lagi, masih fail. Kita coba dari PC ke server. Sukses. Kemudian kita akan konfigurasi NAT, Network Address Translation. Kita akan merubah atau mentranslate dari ini network 10.10.0 menjadi 12.12.0, yaitu IP public. Di sini kan masih IP private 10.10.0. Kita akan mempublikkan menjadi 12.0. Caranya kita masuk ke router 1, kemudian kita exit, kita buat access list 1, permit any, artinya kita mengizinkan semua IP. Kemudian kita membuat NAT, IP NAT inset source-nya, list yang telah kita buat, list 1. Kemudian tujuannya interface Fast Ethernet 1/0 menjadi 1 IP public, artinya overload. Oke, kita enter. Kemudian kita masuk ke interface FA00. Di sini menjadi IP NAT inside, artinya ini yang di dalam akan dikeluarkan menjadi IP public 12.0. Kemudian kita masuk ke interface FA1/0. Di sini menjadi IP NAT outside. Oke. Kemudian kita coba ping dari server ke PC. Sukses. Kemudian kita ke command prompt, kita ping, kita lihat IP CPC 10.2. Kemudian kita ping 10.10.10.2. Seharusnya kita akan mendapatkan reply 12.1. Baik, berhasil ya. Kita ngeping dari server ke 10.2, tapi yang membalas 12.1. Kenapa? Karena untuk network dari Fast Ethernet 0/0 itu telah ditranslatekan menjadi 12.1. Baik, saya rasa cukup di sini. Teman-teman bisa berlatih dan mendownload filenya yang ada di deskripsi. Sampai bertemu pada video selanjutnya.